mengenai komet, yang mana komet meliputi pengertian, karakteristik, bahan penyusun, bagian, jenis, dan contoh komet. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan memaparkan tujuan dari penayangan media ini, yang mana media ini bertujuan untuk agar peserta didik mendeskripsikan pengertian komet dengan tepat, mendeskripsikan karakteristik komet, dan menjelaskan bahan penyusun komet dengan tepat. Nah, untuk sejarah komet dimulai pada zaman leluhur dulu. Orang dulu beranggapan bahwa komet dipercaya sebagai suatu pertanda akan datangnya bencana besar. Sementara bangsa Cina beranggapan bahwa komet merupakan objek ruang angkasa yang beredar sama halnya dengan planet. Dan bangsa Yunani beranggapan bahwa komet merupakan fenomena atmosfer yang disebabkan oleh uap air permukaan bumi. Serta banyak lagi asumsi dari para ahli tentang fenomena komet dari masa masa, sehingga pada akhirnya setelah ditemukannya penelitian oleh Isaac Newton dan didukung oleh nilai pada temuannya disimpulkan bahwa komet yang merupakan objek yang mengelilingi matahari sama seperti kebanyakan objek di tata surya, di mana komet itu berasal dari awan-awan yang merupakan bagian di luar dari sistem tata surya. Ini pengertian komet, yang mana komet berasal dari bahasa Yunani kometes. Komet ini merupakan benda langit kecil berekor yang mengelilingi matahari, tetapi tidak seperti kelompok asteroid. Jadi jelas bahwasanya komet tidak seperti asteroid ataupun kelompok planet maupun bintang lainnya. Komet tersusun dari debu dan partikel batu yang bercampur dengan bola es, karbon dioksida, metana, dan amonia. Untuk karakteristik komet mencakup beberapa hal, yang mana komet adalah termasuk kelompok benda langit dengan diameter 8-25 km yang tidak termasuk ke dalam kelompok planet, bintang, dan asteroid. Yang kedua, komet terdiri dari debu dan gas. Jadi, komet itu terdiri dari partikel-partikel debu dan kumpulan-kumpulan gas. Komet memiliki 3 bagian utama, yaitu inti komet, ekor komet. Dan yang terakhir, komet mengitari matahari dalam waktu yang berbeda dan orbit komet yang berbentuk elips. Nah, untuk bagian-bagian komet itu secara rinci terbagi menjadi 5, yang mana inti, lapisan hidrogen, ekor, dan jet komet. Secara lebih rincinya, mari kita lihat bahwa inti komet merupakan bagian pusat komet yang berukuran kecil padat, yang mana tersusun atas debu dan gas. Inti komet ini merupakan bagian yang sangat stabil, sehingga sulit terjadi perubahan bentuk dalam waktu yang singkat. Untuk komet, komet ini merupakan daerah kabut yang berada di daerah sekitar inti komet. Nah, koma terbentuk ketika komet mendekati matahari. Kemungkinan koma ini merupakan gas hasil penguapan dari materi inti komet saat terpengaruh oleh matahari. Kemudian awan hidrogen. Nah, awan hidrogen ini merupakan lapisan yang menyelubungi bagian koma. Lapisan ini tidak tampak oleh mata secara langsung. Lapisan ini tersusun oleh gas hidrogen. Untuk ekor komet, ekor komet ini merupakan gas bercahaya yang terbentuk karena terjadinya penguapan dari materi komet. Arah ekor komet ini selalu menjauhi matahari karena terhempas oleh angin matahari. Ekor komet sendiri terbagi menjadi 2, yang mana ekor gas yang berbentuk lurus dan ekor debu yang berbentuk melengkung. Panjang ekor komet ini mencapai 1-100 juta kilometer. Yang terakhir, jet komet, yang mana pernah ditemukan bahwa karbon dioksida padat yang keluar dari inti komet inilah yang disebut jet. Gas baru yang keluar dari titik lemah permukaan inti akibat pemanasan yang tidak merata. Aliran gas dan debu tersebut dapat menyebabkan perubahan bahkan pecahnya inti komet. Dan jenis komet. Jenis komet terbagi menjadi 2, yang mana berdasarkan bentuk dan panjang lintasan
dan berdasarkan kemunculannya. Berdasarkan bentuk dan panjang lintasannya itu terbagi menjadi dua pula, yang mana komet berekor panjang dan komet berekor pendek. Komet berekor panjang yaitu garis lintasan yang jauh dan melalui daerah yang sangat dingin, sehingga memungkinkan dapat menyerap gas pada daerah yang dilaluinya. Ketika mendekati matahari, maka komet akan membentuk koma dan ekor yang sangat panjang. Sementara untuk komet berekor pendek itu komet yang garis lintasnya sangat pendek, kurang menyerap gas yang dilaluinya. Ketika mendekati matahari, komet tersebut melepaskan sangat sedikit gas sehingga hanya membentuk koma dan ekor yang pendek. Dan berdasarkan jumlah munculnya terbagi menjadi dua, komet periodik dan komet non-periodik. Nah, komet periodik ini komet yang mempunyai periode revolusi beberapa tahun, puluhan tahun, bahkan 200 tahun. Anggota dari kelompok ini sudah ada sekitar 150 komet. Dan untuk komet non-periodik, komet ini diduga mempunyai orbit yang panjang dan lama, sehingga jarang ditemukan. Komet yang hanya pernah ditemukan sekali dan diamati. Untuk contoh komet, yang pertama komet Kohoutek, yang mana komet Kohoutek ini adalah komet periode panjang ditemukan pada tahun 1973. Yang kedua, komet Halley, yang merupakan komet yang unik, berukuran cukup besar dan mempunyai orbit yang tetap. Nah, komet Hyakutake, yang mana muncul pada tahun 1996. Dan komet Hale-Bopp, yang mana komet ini muncul pada tahun 1997. Dan komet Ikayaseki, komet yang mana ditemukan pada bulan September 1965. Nama ini diangkat dari dua astronom Jepang yang menemukannya pada saat itu, yaitu Ikea dan Seki. Dan komet Showaker-Levy 9, yang mana komet ini